Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Transformasi Metode dan Peningkatan Hasil Belajar yang beranggotakan yaitu saya sendiri dengan nama Muhammad Arif Billah. Selanjutnya ada Dimas Abian Putra Anamto. Selanjutnya ada Fairuz Radiana Firial. Selanjutnya ada Hidayat Nur Wahid. Kami dari program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Baik, langsung saja masuk ke bagian bab 1, bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan yang pertama itu ada latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan metode. Latar belakang dari artikel kami yaitu pemanfaatan AI dalam pendidikan penting karena mampu meningkatkan efektivitas, personalisasi, dan aksesibilitas pembelajaran, serta mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif. Ada juga batasan masalah dari kelompok kami yaitu berfokus pada penerapan AI dalam pembelajaran, mencakup metode, dampak terhadap hasil belajar, dan tantangan implementasinya, tanpa membahas aspek teknis pengembangan AI. Selanjutnya ada tujuan dari artikel kami yaitu untuk menganalisis pemanfaatan AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lingkungan pendidikan. Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana AI dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih efisien dan apa saja hambatan yang muncul dalam penerapannya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, metode dari artikel kami yaitu eh, menggunakan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi relevan untuk memahami pemanfaatan AI dalam pendidikan. Sumber utamanya yaitu berasal dari buku Artificial Intelligence in Education oleh Holmes, Bialik, dan Fadel yang membahas penerapan dan implikasi AI dalam pembelajaran. Literatur pendukung meliputi tulisan Ross Lakin tentang personalisasi pembelajaran dan Neil Selwyn mengenai kebijakan pendidikan serta tantangan etis terkait AI. Sekian dari penjelasan bab 1 dari saya. Yang selanjutnya untuk penjelasan bab 2 akan dijelaskan oleh Dimas Abian Putra Anamto. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardian Putra Namto. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian kecerdasan buatan. Menurut Simon, pada tahun 1987, kecerdasan buatan memungkinkan simulasi proses berpikir manusia dan dapat digunakan dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk mendukung pemecahan masalah secara terstruktur melalui pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan AI. Yang kedua ada perubahan metode pembelajaran dengan AI. Saja et al. Pada tahun 2023 menjelaskan bahwa asisten berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan adaptif, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan siswa di lingkungan pendidikan tinggi. AI mampu memantau kemajuan belajar, menyesuaikan metode pembelajaran, dan menyediakan materi tambahan yang relevan, sehingga meningkatkan efektivitas belajar dan kesiapan menghadapi tantangan dunia nyata. Dan slide berikutnya, di sini terdapat sumber kutipan dari kajian pustaka. Yang pertama ada Simon, yang kedua ada dari Saja. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bab 3 yaitu virus. Baik, perkenalkan nama saya Fairuz Radina Firial akan mempresentasikan bab 3 yaitu analisis dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Pada poin pertama yaitu menganalisis bagaimana pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dengan menciptakan pengalaman belajar lebih personal dan juga adaptif.
AI sendiri mampu menganalisis data pembelajaran siswa untuk menyesuaikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, sehingga setiap individu dapat belajar dengan waktu yang sesuai. Selain secara personal, AI juga dapat mengerjakan berbagai tugas administratif secara otomatis, memungkinkan guru untuk lebih fokus pada interaksi dan bimbingan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI di lingkungan pendidikan. Pada implementasi AI, salah satu tantangan utamanya yaitu kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia terhadap AI. Tantangan lainnya yaitu dihadapinya permasalahan etika dan privasi dalam penggunaan AI di pendidikan. Selanjutnya, adanya bias algoritma dalam AI juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Jika AI tidak dirancang untuk mencakup semuanya, maka dapat terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan. Baik, itu saja. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan bab 4 oleh Hidayat Nur Wahid. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 4 penutup pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Sebagai penutup, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan saat ini telah membuka peluang besar untuk mentransformasi cara kita belajar dan mengajar. Namun, agar transformasi ini benar-benar berdampak positif, kita harus memastikan bahwa AI yang dikembangkan bersifat inklusif, adil, dan transparan. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan solusi AI yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan dunia pendidikan masa depan. Kemudian ada simpulan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang personal, adaptif, dan interaktif. AI bisa mendukung proses belajar siswa sekaligus meringankan beban administratif guru. Namun, tantangan nyata seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan, isu privasi data, dan bias algoritma masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penerapan AI harus disertai kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan pendidikan jangka panjang. Dan terakhir ada saran. Untuk itu, ada beberapa saran strategis yang bisa menjadi landasan implementasi AI di dunia pendidikan. Yang pertama, penguatan infrastruktur dan peningkatan akses teknologi harus menjadi prioritas, terutama di daerah yang belum terjangkau. Yang kedua, perlu adanya pelatihan intensif bagi guru agar mereka tidak hanya mengenal, tetapi juga mampu mengintegrasikan AI secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penting untuk merancang regulasi yang ketat guna melindungi privasi data peserta didik dan mencegah potensi bias algoritma. Dan keempat, dibutuhkan kolaborasi riset dan inovasi lintas bidang antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa AI yang dikembangkan benar-benar solutif dan membumi. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya mengikuti tren teknologi, tetapi membangun pembelajaran yang adaptif dan benar-benar memberdayakan. Mari kita pastikan bahwa AI bukan hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.